Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak kelas 6. Gimana kabar sayang? Alhamdulillah, semoga kabar kakak semua selalu sehat ya kak. Alhamdulillah nih bertemu lagi dengan Bu Epi di pembelajaran matematika masih di bab 2 yaitu operasi hitung campuran. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke sayang. Di bab 2 kita mempelajari operasi hitung campuran. Oke. Bagian set A-nya kita sudah mempelajarinya, bagian B-nya juga kita sudah mempelajarinya. Nah, ini sedikit evaluasi tentang materi yang sebelum. Pengerjaan operasi hitung campuran bilangan caca pada intinya itu ada A. Operasi hitung di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. B. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang C. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Yang D. Operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu itu yang ada di dalam kurung ya kak. Ketika di dalam kurung nggak ada, hanya perkalian dan pembagian itu dikerjakan urut dari paling kiri. Tetapi ketika ada campuran, perkalian dan penjumlahan berarti yang dikerjakan perkalian dahulu, baru hasilnya kita jumlahkan. Oke, ini di pertemuan sebelumnya ada contoh soal tentang cerita. Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Oke, penyelesaiannya. Jangan lupa ditulis kalimat matematikanya. Di sini ada 3 kandang. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Karena 1 butir berarti tidak berpengaruh. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa telur yang dapat dimuat ya? Berarti 14-nya itu dibagi 40 ekornya karena 12 diantaranya merupakan ayam jantan, makanya 40 dikurang 12. Nah, kita kalikan baru 3. Jadi 3 dikali dalam kurung 40 dikurang 12 tutup kurung dibagi 14. Oke, kita kerjakan yang ada di dalam kurungnya dahulu. 3 dikali, nah dalam kurungnya 40 dikurang 12 mendapatkan hasil 28. Kita turunkan lagi, dibagi 14. Nah, karena ada perkalian dan pembagian, berarti kita kerjakan dari yang paling kiri. Berarti 3 dikali 28, hasil 84. Baru kita bagikan 14. Mendapatkan hasil 6. Jadi setiap wadah dapat memuat telur sebanyak 6 butir. Oke, nah. Pada intinya ketika ada penyelesaian soal cerita, yang harus kita pahami itu 1, pahamilah soal cerita dengan baik. 2, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Ini berarti kalimat matematikanya nih ya kak.
Ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Karena kita sudah buat kalimatnya, lalu kita kerjakan. Oke, di bab 2, A sudah kita pelajari, B kita sudah pelajari. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagian C, yaitu operasi hitung campuran pecahan. Kita akan membahas C ya Kak, operasi hitung campuran pecahan. Sebelum belajar tentang operasi hitung campuran pecahan, kalian perlu mengingat kembali materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang akan kita bahas, satu, mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Yang ketiga, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau tetentuan. Keempat, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kelima, operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Yang keenam, pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Karena yang akan dibahas banyak, makanya kita membahas bagian satunya dahulu, yaitu A, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. B, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. C, mengubah pecahan biasa menjadi persen. D, mengubah persen menjadi pecahan biasa. E, mengubah desimal menjadi persen. F, mengubah persen menjadi desimal. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas bagian satu aja. Oke, langsung ya Kak. 1. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Di kelas 4 dan 5, kalian sudah belajar bahwa selain pecahan biasa, ada berbagai bentuk pecahan lainnya, yaitu pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Setiap bentuk pecahan tersebut dapat diubah menjadi bentuk lain. Ayo kakak, kita ingat-ingat kembali cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Di sini bagian A, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Ingat ya, 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Kalau penyebutnya 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Kalau penyebutnya 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma dan seterusnya. Oke, kakak tahu kan yang mana penyebut dan yang mana pembilang? Oke, di sini ada contoh soal, ada 4 soal. Oke, kakak harus ingat dulu ya kak. Di sini namanya pembilang, ini namanya penyebut. Oke, tadi kita belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini ada nomor 1, 3/10. Ingat tadi kalau persepuluhan memiliki satu angka di belakang koma. 3/10 berarti mendapatkan hasil 0,3. Nomor 2, 45/100 mendapatkan hasil 0, kalau 100 berarti ada berapa angka Kak di belakang koma? Ada 2, jadinya 0,45. Nomor 3, 125/1000 mendapatkan hasil 0, ingat kalau 1000 ada 3 angka di belakang koma, 0,125. Contohnya kalau misalnya di sini penyebutnya 100 berarti hasilnya itu 1,25 ya Kak, karena hanya ada 2 angka di belakang koma kalau penyebutnya 100. Oke, di sini ada 2/5. Berarti kita sederhanakan dahulu menjadi 7/5. Kakak sudah tahu kan gimana caranya?
yaitu 1 dikali 5 mendapatkan 5. Kita tulis di sini 5. 7 itu didapat dari 5 ditambah 2. 1 kali 5 hasilnya 5. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Jadi 7/5. Nah, kita penyebutnya kita jadikan per 10 atau per 100 atau per 1000. Karena lebih mendekati per 10, makanya kita jadikan penyebutnya 10. Jadi 7 dikali 2, 5 dikali 2, yaitu 14/10. Mendapatkan hasil 1,4. Nah, di sini ada info matematika. Jika penyebut pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10, mengubah pecahan ke bentuk desimal dapat dilakukan dengan cara pembagian seperti berikut. Oke. 2/3 karena nggak bisa dijadikan per 10 penyebutnya. Nih, penyebutnya kita nggak bisa jadikan per 10. Makanya dengan cara pembagian. Nah, di sini ada 2 dibagi 3. Ini nolnya nanti ya, Kak. Nah, 0 ini didapat karena kita meminjam. Jadi di sini ada 0, makanya di sini ada 0. Nah, 20 dibagi 3 mendapatkan hasil 6. 6 dikali 3. Ini yang mendekati ya, Kak. Bukan hasil tepat, tapi yang mendekati. 3 dikali berapa yang hasil 20, yaitu 6. Karena kalau 7 itu lebih dari 26. 6 dikali 3 mendapatkan hasil 18. 20 dikurang 18, yaitu 2. Di sini Bu Guru minjem lagi 0 jadi 20 karena ada koma. Nah, ini seterusnya 0,66 ya sayangnya. Kalau diterusin lagi 666. Nah, jadi 2/3 sama dengan 0,667. Kalau diterusin ini masih 0,6666, makanya kita langsung jadikan seperti ini saja. Oke. Bagian B, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, atau seterusnya. Selanjutnya, ubah pecahan ke bentuk paling sederhana. Berarti kalau paling sederhana itu dibagi ya, Kak. Diperkecil sama aja. Contoh soal. Di sini nomor 1, 0,8. Di sini desimal ya, Kak. Sudah tahu kan desimal seperti apa? Kalau 0,8, 0, itu desimal, yang ada koma-koma itu desimal. Nah, karena di sini dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000. Kenapa ini bisa 10? Karena ada satu angka di belakang koma, makanya penyebutnya 10. Nah, karena diperkecil paling sederhana, di sini 8 dibagi 2, 10 dibagi 2, mendapatkan hasil 4/5. Nah, ini hasilnya untuk mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh kedua, di sini ada 0,25. Ingat, di sini di belakang koma ada berapa angka, Kak? Ada 2, berarti penyebutnya 100. 25/100 kita sederhanakan. 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. Mendapatkan hasil 1/4. Contoh ketiga, di sini ada 0,375. Nah, karena di sini ada 3 angka di belakang koma, makanya dia memakai per 1000. 375/1000 kita perkecil, 375 dibagi 125, 1000 dibagi 125, mendapatkan hasil 3/8. Ingat ya, Kak, kalau disederhanakan, bawah dan atas dan bawah itu dibaginya sama, tidak boleh beda. Oke, bagian yang C. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ingat, pecahan biasa menjadi persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100,
Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Oke, kan kalau tadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, di situ ada per 100, per 10, per 1000. Kalau persen hanya menggunakan penyebutnya yaitu 100. Langsung masuk contoh soal nomor 1. 1/4 sama 1/4 sama dengan penyebutnya kita jadikan per 100 terlebih dahulu ya Kak. Makanya di sini 1 dikali 25 per 4 dikali 25. 25 per 100. Kalau sudah per 100, maka di sini kita dapat hasil 25%. Contoh kedua, di sini ada 4/5. Ingat, penyebutnya kita jadikan 100 dahulu. Jadi 4 dikali 20, 5 dikali 20. Mendapatkan hasil 80 per 100. Nah, kalau sudah berarti 80%. Oke, kita langsung masuk ke bagian D. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, kalian terlebih dahulu perlu mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya, sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk pecahan paling sederhana. Ingat, terlebih dahulu perlu mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya, sederhanakanlah pecahan tersebut ke bentuk paling sederhana. Masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 20%. Berarti kita harus mengubahnya dengan penyebutnya 100. Berarti 20 per 100. Nah, kita sederhanakan. 20 bisa dibagi 20, 100 juga bisa dibagi 200. Mendapatkan hasil 1/5. Contoh soal yang kedua, di sini ada soal 75%. Ingat, kita per 100-in dulu ya Kak, berarti 75 per 100. Sama dengan kita sederhanakan, yaitu dibagi 25. Karena kalau dibagi 75, 100-nya tidak bisa dibagi 75. Makanya 75 dan 100 sama-sama dibagi 25. Mendapatkan hasil 3/4. Contoh soal yang ketiga, di sini ada soal 125%. Ayo kita ubah bersama-sama menjadi pecahan biasa. Kalau kita ubah jadi per 100. 125 per 100. Nah, kita sederhanakan. 125 dibagi 25. 100 juga dibagi 25. Mendapatkan hasil 5/4. Dari sini masih bisa kita sederhanakan Kak, yaitu 1/4. Dari mana? Karena 1 dikali 4 hasilnya 4, 4 ditambah 5 yaitu 4 ditambah 1 yaitu 5. Jadi 5/4. Cara sederhananya begini ya Kak, pecahan campuran ini namanya. Oke, kita langsung masuk ke bagian E. Mengubah desimal menjadi persen. Cara mengubah bilangan desimal menjadi persen adalah dengan mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Contoh soal nomor 1. Di sini ada desimal 0,2. Kita ubah bersama-sama menjadi persen. Oke, pertama-tama kan kita mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Di sini kurang 0 ya Kak. Oke, di sini maaf sayangku. Di sini karena di sini 0,2 kita desimalkan dulu ya menjadi, karena di sini di belakang komanya ada angka 1, makanya dia 2/10. Kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 100 ketika sudah di sini. Oke, 10 kali berapa yang mendapatkan hasil 100? Makanya 10 dikali 10. 2 juga harus dikalikan 10. Mendapatkan hasil 20/100. Dari sini kita mendapatkan hasil baru persen, yaitu 20%. Nomor 2. Di sini ada 0,125. Ketika sudah begini,
Berarti yang di belakang koma ada berapa, Kak? 1, 2, 3. Kalau ada 3 berarti dia per 1000. Nah, kalau sudah gini kita jadikan per 100 karena 1000 jadi dibagi ya, Kak. Ini juga jadi dibagi. Jadi 12,5 per 100 mendapatkan hasil 12,5%. Contoh soal yang ketiga, di sini ada 0,35. Ingat, di belakang koma ada dua angka, makanya dia menggunakan per 100. Karena udah seperti ini, kita bisa langsung menjadikan persen, yaitu 35%. Oke, kita masuk ke bagian F, yaitu mengubah persen menjadi desimal. Untuk mengubah persen menjadi desimal, caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya, ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Masuk ke contoh soal. Nomor 1 di sini ada 2%. Ingat, kita ubah menjadi desimal, tetapi persennya ini kita ubah menjadi per 100 terlebih dahulu. Jadi 2 per 100. Jadi di sini baru kita mendapatkan 0,02. Karena di sini per 100, jadinya ada 2 angka di belakang koma. Di sini ada 45%. 45%. Kalau dijadikan per 100 jadi 45 per 100. Oke, jadinya 0,45. Contoh soal yang ketiga ada 50%. Kita ubah menjadikan per 100. Nah, 5 per 10 itu kita perkecil ya, Kak, atau kita sederhanakan. Jadinya 0,5. Kenapa 0,5? Karena di sininya per 10. Kalau 10 itu hanya ada satu angka di belakang koma. Oke, lanjut kita langsung memasuki bagian sudah ya sayangnya, bagian F-nya kita sudah. Langsung kita kerjakan halaman 49. Halaman 49. Di situ ada beberapa soal, tetapi hanya A-nya saja ya, Kak. Nomor 1 sampai 6. Berarti 1A saja, 2A saja, 3A saja, 4A saja, 5A saja, 6A saja. Ketika sudah selesai, boleh dilaporkan ke Bu Guru. Dikerjakan di buku PJJ ya sayangnya, dikerjakan di buku khusus matematika. Bu Guru tunggu sayangku. Semangat pagi. Pasti kalian bisa. Oke sayang, pembelajarannya sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru pamit. Sebelum Bu Guru berterima kasih sudah mau belajar meski di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.